Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, perkenalkan nama Ibu Meila Nur Hasana. Hari ini kita akan belajar materi tentang konsep desimal. Jadi sebelum kalian masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan desimal, kita terlebih dahulu belajar tentang materi konsep desimal. Agar kalian ketika masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan desimal, kalian sudah mengerti konsep desimalnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi di sini Ibu sudah membagi menjadi 3 bagian kotak. Yaitu yang pertama itu ada kotak yang berjumlah 10, yang kedua kotak yang berjumlah 100 bagian, dan yang ketiga kotak yang berjumlah kotak yang berjumlah 1000 bagian. Nah, sekarang kita langsung saja ke kotak yang pertama, yaitu yang kotaknya berisi 10 bagian atau 10 kotak. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya satu persatu. Nah, anak-anak, jadi Ibu akan menjelaskan yang berisi 10 dulu. Yang pertama nih, di sini ada satu kotak yang diarsir dari 10 kotak yang ada. Nah, berarti kita dapat simpulkan bahwa kotak yang diarsir itu ada 1 dari 10 kotak, berarti ada 1/10. Jadi kalau kita desimalin menjadi 0,1. Kenapa 0,1? Karena satu angka di belakang koma itu per 10. Nah, satunya ini dari yang diarsir ini ada satu kotak dari 10 kotak. Jadi ada 1/10. Kalau kita desimalin yaitu 0,1. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini ada 3 kotak yang diarsir nih anak-anak. Dari 10 kotak yang ada 3 kotak yang diarsir. Sama kayak kotak yang sebelumnya, yaitu berarti ada 3 kotak yang diarsir dari 10 kotak, berarti 3/10. Kalau kita desimalin menjadi 0,3. Nah, kita lanjut ke kotak yang ketiga. Yaitu di sini ada 5 kotak yang diarsir dari 10 kotak yang ada. Berarti sama kayak sebelumnya, yaitu 5/10. Kalau kita desimalin yaitu menjadi 0,5. Dan selanjutnya ini ada berapa kotak yang diarsir? Ada 7 kotak yang diarsir dari 10 kotak, yaitu berarti jadinya 7/10. Kalau kita desimalin menjadi 0,7. Dan kotak selanjutnya ini ada berapa yang diarsir? Yaitu ada 9 kotak yang diarsir dari 10 kotak yang ada. Berarti jadinya itu ada 9/10. Kalau kita desimalin menjadi 0,9. Nah, sampai seterusnya ya, kayak gitu. Jadi setiap ada kotak yang diarsir, misalnya ini ada 10 kotak, nah yang diarsir itu ada 9. Jadi yaitu ada 9/10. Kalau desimalin menjadi 0,9. Jadi seperti itu anak-anak kalau untuk per 10-nya. Kita lanjut ke kotak yang isinya ada 100 kotak. Tuh bisa kita anggap ini adalah untuk per 100. Nah, yang pertama ini ada 5 kotak yang diarsir dari 100 kotak yang ada. Jadi dapat kita nyatakan berarti ada 5 kotak yang diarsir dari 100 kotak yang ada. Berarti itu ada 5/100. Nah, kalau kita desimalin yaitu menjadi 0,05. Kenapa 0,05? Karena 2 angka di belakang koma itu menyatakan per 100 dan 5 itu menyatakan 5 bagian kotak yang diarsir ini. Jadi desimalnya itu 0,05 dari 5/100. Kita lanjut ke berikutnya.
Di sini ada 10 kotak yang diarsir dari 100 kotak yang ada nih anak-anak. Berarti sama kayak kotak yang sebelumnya, yaitu ada 10 kotak dari 100 kotak yang ada. Berarti 10 per 100. Atau kalau kita desimalin menjadi 0,1. Kita lanjut ke kotak berikutnya. Ini di sini ada berapa nih anak-anak? Jadi di sini ada 15 kotak dari 100 kotak yang ada. Jadi di sini kita nyatakan 15 per 100. Kalau kita desimalin berarti 0,15. Dan selanjutnya ini ada 25 kotak nih anak-anak, 25 kotak. Jadi bisa kita nyatakan 25 per 100 dan atau kita desimalin jadi 0,25. Seperti itu anak-anak untuk desimal untuk per 100-nya. Nah, yang terakhir Ibu akan menjelaskan untuk yang per 1000-nya anak-anak. Di sini kita lihat ada 100 kotak yang diarsir dari 1000 kotak yang ada. Berarti dapat kita nyatakan yaitu 100 per 1000 sama dengan kalau kita desimalin menjadi 0,1. Nah, selanjutnya kita ke selanjutnya nih, ke berikutnya. Di sini ada 150 kotak yang diarsir dari 1000 kotak. Dapat kita simpulin, dapat kita nyatakan bahwa ada 150 per 1000 kotak yang diarsir, yaitu dapat kita desimalin menjadi 0,15. Dan selanjutnya itu ada 200 kotak yang diarsir dari 1000 kotak yang ada. Dapat kita desimalin yaitu menjadi 0,2. Nah, lanjut ke berikutnya. Berikutnya itu ada dapat kita lihat ada 250 kotak nih yang diarsir dari 1000 kotak yang ada. Berarti 250 per 1000 dapat kita desimalin menjadi 0,25. Dan selanjutnya di sini ada 300 kotak yang diarsir dari 1000 kotak yang ada nih anak-anak. Berarti dapat kita nyatakan 300 per 1000 atau kita desimalin menjadi 0,3. Untuk bilangan-bilangan berikutnya sama dengan apa yang Ibu jelasin tadi. Misalnya angkanya itu 400 per 1000. Berarti dapat kita nyatakan bahwa 400 per 1000 dapat kita desimalin menjadi 0,4. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah menonton video ini. Semoga kalian bisa mengerti dan paham tentang materi konsep desimal ini. Mohon maaf apabila Ibu banyak kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.